Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Di saat ini, dalam perenungan kita di saat ini terambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 27 dengan tema persembahkanlah hidup yang benar, adil, dan mencari berkat. Tema mingguan hidup yang menghidupkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam renungan ini ada dua pokok pikiran yang beta boleh uraikan dalam bacaan ini, dan ayat fokus dalam perenungan ini terambil dari ayatnya yang ke-22, yaitu tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dua pokok pikiran yang kita boleh ambil di saat ini, yaitu bahwa iman harus hidup, bukan mati. Iman dalam ketempung hidup ini harus berbuah, harus bertumbuh, harus melakukan apa yang Tuhan mau. Pokok pikiran yang berikut adalah hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Firman ini menuntut ketong sebagai anak-anak Tuhan yang adalah pengikut Kristus yang beriman kepada Yesus Kristus. Firman ini menuntut ketong hendaklah menjadi pelaku firman. Hendaklah itu berarti menuntut ketong harus. Karena kalau tidak demikian, firman bilang kamu menipu diri sendiri. Kamu menipu diri sendiri itu dalam artinya begini, bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah contoh, adalah motivasi untuk ketong sebagai pengikut Kristus ini harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pokok pikiran yang ketiga, Bapak Ibu, pengampunan. Ketika ketong sebagai anak-anak Tuhan, lalu ketong tidak memberikan pengampunan kepada orang lain, maka sesungguhnya ketong bukan pelaku firman. Ketong bukan yang tadi disebutkan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kamu harus memberikan pengampunan, mengasihi. Kasih dan pengampunan itu harus ada dalam ketempung hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa itu pengampunan? Pengampunan itu kita memaafkan orang lain dari hati yang paling dalam. Memaafkan, memberikan pengampunan. Firman bilang satu kali ketika orang itu berbuat salah dan ia datang kepada kita untuk meminta pengampunan, meminta maaf daripada kita, firman bilang 7 kali 70 kali kita harus memberikan pengampunan kepada yang bersangkutan. Lalu apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang betul-betul memiliki iman, memiliki bangga sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita punya Kristus, lalu kalau kita tidak memberikan pengampunan, apa
yang disebut sebagai orang Kristen, orang-orang yang memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, dalam pecahan ini hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Pendengar ini dia harus penuh dengan ketaatan. Mendengar itu dalam kamus bahasa Indonesia dia berbicara tentang tangkap suara. Kalau orang lego buah lalu kotong salah tangkap, buah itu akan jatuh dan pecah. Demikian dalam pendengaran kita, apa yang kita dengar salah, kita akan melakukan salah. Ada hal-hal yang dapat menghambat dalam pendengaran itu sehingga kita melakukan salah, yaitu yang pertama, terkadang kita merasa hebat, merasa punya segala sesuatu, punya jabatan, punya kepintaran, lalu kita tidak mendengar orang lain. Ketika orang lain menyampaikan segala sesuatu, Bapak Ibu merasa lebih hebat, Bapak Ibu tidak mendengar. Dia itu bicara apa? Dia itu bilang apa? Kita lebih tahu daripada dia. Itu. Dan dalam proses pendengaran kita dituntut untuk setia untuk mendengar, setia untuk betul-betul fokus apa yang dia bicarakan. Yang baik beta ambil, yang sembaik beta ambil, dan beta mau melakukan sesuai apa yang betul-betul baik untuk beta dan orang lain. Yang berikut Bapak Ibu, akibat dari mendengar tidak fokus, dan akibat dari itu semua dengan merasa diri lebih hebat dari orang lain, dan ketika mau melakukan dituntut untuk harus melakukan sesuai dengan apa yang dia sampaikan, dengan sifat egois, sifat kesombongan yang ada pada beta akan melakukannya dengan bahasa kata dari orang Ambon bilang sifat babengke, sifat yang melakukan dengan sepenuh hati, melakukan dengan istilahnya bikin saja, nanti kau jadikah ini kah sehingga kalau lo kau persetan kau buang. Itu karena merasa diri lebih hebat, akibatnya itu dengan hidup, dengan melakukan segala sesuatu dengan berat hati, maka sebetulnya firman itu akan tidak pernah dilakukan dengan benar. Bapak Ibu yang berikut, akibat dari pendengaran itu ada ketika beta kaitkan dengan faktor usia biologis kita yang umur lebih hari lebih meningkat, maka ada faktor yaitu dimana kita lupa karena pengaruh usia dan umur dan segala macam. Terkadang kita lupa untuk melakukan. Tapi saat ini sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan, mari beta mengajak ketong semua untuk bagaimana melakukan, mendengar dan melakukan apa yang terbaik
untuk kita berdiri, untuk kita berdiri dan bagi sesama dan bagi alam semesta ini. Dalam lingkungan ini, tema mingguan kita yaitu hidup untuk menghidupi. Mari kita belajar apakah yang kita dengar sebagai orang-orang yang betul mengenal Kristus, yang kita dengar ini kita bikin per orang ini ke belum. Dalam sektor ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan rangkulan kita. Mari kita mendengar firman Tuhan ini, kita melakukannya, kita membuat yang terbaik, mengasihi sesama kita, memberikan pengampunan kepada sesama kita. Dalam sektor ini ada tugas dan tanggung jawab kita yang berat. Melihat orang yang susah, mari kita bantu. Berkat yang Tuhan kasih itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk memperkaya diri kita sendiri, tetapi mari kita berbagi dengan orang lain. Maka disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Ada program sektor yaitu bedah rumah. Mari kita belajar apakah kita termasuk dalam orang-orang yang hidup untuk menghidupi orang lain atau tidak. Atau kita hanya melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, dengan sikap-sikap babengke dan segala macam. Mari kita belajar mengikuti jejak Yesus. Dan biarlah di hari ini apa yang beta sampaikan ini menjadi berkat. Mari kita buka hati kita betul-betul setia. Minimal 40% yang beta sampaikan ini Bapak Ibu bisa terima itu dan bisa melakukannya. Minimal 40%. Karena setiap kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mengikuti kebaktian, namun hasilnya tidak ada sama sekali, maka sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini adalah sia-sia. Apa yang kita lakukan dalam kebaktian ini hanya merupakan rutinitas biasa, dan kita tidak bisa berubah untuk menghidupi orang lain, untuk mengikuti, melakukan firman Tuhan. Kita sebagai manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Namun dalam iman kita kepada Yesus Kristus, mari kita belajar untuk berubah untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh firman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang tetap setia untuk melakukan kebenaran dan kehendak firman Tuhan. Haleluya. Amin.